Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiansa, pendamping proses produk halal. Video kali ini kita akan membahas sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sahati. Yang wajib kita pahamin yaitu dasar hukum. Kenapa wajib sertifikasi halal di tahun 2024? Yang pertama adalah landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 2014 ya tentang Jaminan Produk Halal, dulu kewenangan sertifikasi produk halal ini di bawah Majelis Ulama Indonesia. Saat ini menjadi kewenangan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kemudian logo halal ya sekarang ini mengalami perubahan yang baru. Kemudian dalam peraturan pemerintah Nomor 39 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dalam pasal 140 bahwa tercantum ada kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini sudah menjadi ketentuan dari undang-undang bahwa diwajibkan sampai dengan 17 Oktober 2024 ini wajib semua bersertifikat halal. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, ya, bahwa produk dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dan kewajiban itu semata-mata didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pada pasal 149 ada sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan sertifikasi halal, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan atau penarikan barang dari peredaran. Di ayat 6-nya, ini denda administrasi atau denda administratif dikenakan paling banyak nih 2 miliar rupiah. Ya, maka sebelum 17 Oktober 2024 maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal agar tidak sampai kena denda dan ditarik barang dari peredaran. Dan kemudian program sertifikasi halal, ya, sertifikasi produk halal bagi halal gratis ini, ya, seperti apa? Kita akan pahami bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, yaitu tidak dikenai biaya. Ya, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, apa aja kriteria itu? Yang pertama, tidak pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikat halal. Kemudian memiliki nomor induk berusaha dan kemudian memproduksi barang, bukan penjual. Jadi dia sebagai produksi barang, ya. Nah, dalam pasal 19 sendiri ini ada pendampingnya, ya. Ini Bapak Ibu nanti dilakukan pendampingan oleh pendamping, ya, untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ya, kemudian proses paper ini akan meliputi bahan dan proses produk halalnya. Kemudian dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 ini tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Ya. Kemudian sertifikasi halal gratis ini adalah program subsidi 100% atas biaya
pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah, ya. Bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Jadi ini sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini ada 13 produk makanan sehati, ya. Yang pertama susu dan analognya, ya. Lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan, sayur buah dan olahan, sayur buah olahan, ya, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahan, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, bumbu, saus, kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, ya, kedai minuman. Jadi ada 13 dalam kategori makanan sehati yang bisa dapat fasilitasi gratis dari halal, ya. Kemudian dari produk susu ini ada es krim susu, ya, es susu, kemudian es krim. Ini KBLI 10531, ya. Kemudian minyak kemiri, minyak kelapa mentah, virgin oil, ini dalam produk lemak, ya. Kemudian jenis produk es batu konsumsi, es mambo, es buah, es puter, es lilin, es kue, dan lain-lain. Kemudian olahan buah nih, asinan buah, pasta, bumbu rujak, buah bergula, bubur buah, ya, saus buah, dan lain-lain. Ini banyak, ya, bisa masuk dalam program sehati. Kemudian agar-agar gratis, acar buah, buah fermentasi, dodol buah, ya. Nah, ini masuk juga. Kemudian olahan sayur, ya, sayur asin, kuaci, kecap kedelai, sayur asin, jamur asin, acar sayur, asinan jahe, ya. Ini masuk dalam program sehati, ya. Nah, kemudian produk olahan sayur, selai sayur, kimchi, ya, sawi asin, getuk singkong, pasta tomat. Kemudian produk coklat. Nah, ini coklat bubuk sampai krim, coklat hitam, ya, coklat pasta batang, kakao. Ini masuk, ya, dalam program sehati. Nah, untuk produk permen keras, permen karamel, gula kapas, gulali, ya, ini masuk dalam program sehati, ya. Jadi bisa Bapak Ibu ajukan. Kemudian biji-bijian dan tepung. Ini oats instan, ya, tepung singkong, emping beras, tepung aren, pati sagu, pati jagung. Nah, kemudian sereal dan mie, ya. Mie sayur, mie kering, mie basah, oatmeal, bulgur, ya. Mie basah matang, ya, kerupuk mentah, ini bisa diajukan. Kemudian produk roti and bakery, roti roll, roti pita, ya, roti canai, bakpao, roti gandum, ya, roti rie, ya. Ini yang tidak mengandung daging pastinya. Jenis produk bakery khusus nih. Ini paste, scone, keju, temoko. Ini kue basah. Ini ada dodol, kue lapis, kue mochi, wajik, petah, ya, amparan pisang, ya, lampu-lampu pisang hijau. Kemudian ada onde-onde, ada bika Ambon serabi, pukis apem, ya, lapek bugis, ya. Kemudian kue kering dan puding nih, kukis lunak, kukis gula, puding susu, puding buah, ya, nastar, ya. Nah, kemudian ikan dan olahannya ini masuk sehati, yaitu bakso ikan beku, abon ikan, nugget ikan beku, cacahan ikan beku, tekwan ikan, pepes ikan, ya. Kemudian juga ada udang lapis tepung beku, ya. Sidat pandang beku, ya. Sidat panggang beku, ya. Kue ikan rebus, ya. Nih. Kemudian telur ikan masak, keripik kulit ikan goreng, ebi katsu, ebi pura, ya. Kemudian ini ada petis udang, ini produk ikan ini juga, petis udang, sosis, otak-otak, ya. Kemudian produk telur nih, telur asin, telur hitam, telur olahan, telur cair, rendang telur, ya. Ini produk gula, madu dan pemanis nih, sirup teh,
gula aren cair, gula aren cetak ya, gula kelapa cair, ya, gula nipah cair, gula cetak, gula nipah cetak ya. Kemudian garam, garam akar cicori, bubur jahe, garam campuran ya. Ini garam ya, macam-macam banyak santap saji, ringan santap ya. Kemudian ini ada saus, kecap, sambal, kecap ikan, saus cabe, saus tomat, kaldu jamur ini. Kemudian makanan ringan siap santap lainnya keripik kentang, snack simulasi opak ya, selondok pilus, keripik singkong, dakak-dakak lanting. Nah, ini macam-macam. Ya, ini tradisional banyak nih. Macam kacang atom ini juga ini masuk dalam hal sehati. Kemudian untuk kedai makanan dan kedai minuman ini. Jadi Bapak Ibu yang menyediakan makanan olahan ini bisa ya, yang dia tidak warung permanen. Ini bisa berpindah-pindah kedai makanan dan minuman. Ya, ini bisa diajukan. Nah, untuk minuman misalnya produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, sari kacang, susu, campuran susu, minuman tradisional ya. Nah, ini jus nih. Jus sari buah ya, sari buah pir ya, sari buah stroberi, sari buah kiwi, leci, markisa dan lain-lain. Ini ada sayur konsentrat ya. Konsentrat ini konsentrat sari buah, nanas dan lain-lain. Jenis minuman non soda, minuman tanpa soda, limun, punces ya, cappuccino ya, minuman teh dan lain-lain. Ini minuman kopi, teh dan sari kacang, kopi campur, kopi bubuk dan lain-lain. Ini susu dan campuran, susu cair putih, minuman susu ya, minuman mengandung susu, minuman cair berperisa ya, dan lain-lain ini bisa. Kemudian minuman tradisional dan jamu, ada bandrek, bajigur, wedang jahe, wedang uwuh, sarabah, bir petlok. Ini bisa diajukan. Proses pengajuannya bagaimana? Prosesnya sederhana, yaitu Bapak Ibu pelaku usaha mikro harus didampingi oleh P3H, pendamping proses produk halal, yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi proses pembuatan produk oleh P3H yang dinaungi oleh LP3H Edukasi Wakaf Indonesia ya, dan diawasi. Nah, Bapak Ibu pelaku usaha harus memiliki NIB yang dalamnya ada KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Harus sesuai dengan 61 KBLI sehati. Nah, NIB ini bisa diurus secara mandiri atau melalui jasa pengurusan ya. Pengisian data produk, nama produk, foto produk, kemasan, proses produksi, bahan baku, bahan pembersih. Kemudian pengajuan sertifikasi halal itu dari 14 hari sampai 60 hari kerja. Yang pertama verifikasi data, kemudian ke komite fatwa, kemudian penerbitan sertifikasi halal. Ini semuanya rangkaian akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Ya. Bapak Ibu juga harus memahami bahwa pengajuan sertifikasi halal gratis bisa lebih lama waktunya apabila data tidak sesuai standar BPJPH atau karena adanya proses pengembalian pengajuan atau karena banyaknya pengajuan. Maka dalam hal ini didampingi ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan layanan sertifikasi.id yang mana Bapak Ibu dimudahkan dalam proses ini, dalam isian data usaha, kemudian data isi NIB, ya, isi data NIB, kemudian tentukan KBLI dan upload foto dan bahan dan prosesnya. Nah, ini ada contoh yang akan Bapak Ibu isi di sertifikasi halal.id. Ya, apa-apa saja, mereknya apa. Ini banyak contoh yang sudah lulus ya. Dalam hal ini yang dibantu oleh P3H di bawah naungan LP3H EWI ya. Nah, proses produk halal ini ya memiliki aplikasi sertifikasi halal ID ini akan diisi oleh Bapak Ibu ya. Kemudian pendamping akan melakukan
email konfirmasi ya untuk pengajuan, kemudian P3 akan mendapatkan email tentang data pengajuan awal. Nah, kemudian setelah itu selesai, maka Bapak Ibu diarahkan untuk selanjutnya melakukan pembukaan account ya. Nah, inilah contoh sertifikatnya. Oke, yuk segera kita halalin produknya. Semoga semakin berkah, makin unggul, makin laris, dan semakin sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu silahkan menghubungi pendamping proses produk halal ya untuk kita sertifikasi. Mohon maaf dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.